Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Anggota Komisi 5 DPR RI, Haji Saifuddin berharap Basuki Hadimulyono tetap menjadi Menteri PUPR di Kabinet Prabowo Subianto. DPR RI berharap siapapun presidennya, Basuki Hadimulyono tetap menjadi Menteri PUPR-nya. Pernyataan anggota DPR Dapil Jawa Timur itu lantas didukung juga oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus. Menurutnya, siapa yang tidak mengangkat Basuki untuk menduduki jabatan sebagai Menteri PUPR, maka dia akan merugi. Tim pembela paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris menyebut tim hukum Anies Baswedan banyak ahli nujum. Pasalnya kata Hotman Paris, tidak ada yang tahu pemilih memilih Prabowo Gibran karena mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Ia lantas mengungkap bahwa suara Anies Baswedan unggul di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, di mana dua provinsi tersebut juga mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Sementara di luar negeri, Prabowo Subianto unggul, padahal tidak ada bansos. Kendati demikian, Hotman menekankan bahwa persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara jika ada bukti. Hotman pun kemudian menuding para ahli hukum Anies hanya sekedar omon-omon saja. Robert Bono Susatya alias RBS diperiksa penyidik kejaksaan sekitar 13 jam soal kasus korupsi timah pada Selasa 2 April. Kasus korupsi timah ini menyeret beberapa pengusaha, salah satunya suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Harvey ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret. Sehari sebelumnya, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK, Helena Lim, ditetapkan tersangka dalam perkara yang sama. Namun dalam hal ini, Harvey Muiz dan Helena Lim diduga bukanlah ujung tombak dari pihak yang menikmati hasil korupsi. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, diduga ada sosok berinisial RBS yang merupakan official benefit atau penerima manfaat. MAKI menyebut Robert Bono Susatya diduga sebagai ujung tombak dari korupsi berjamaah timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Pasalnya RBS saat diintegrasi tak berkata banyak terkait agenda pemeriksaannya soal kasus tersebut. Robert hanya mengatakan dia sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangannya. Kasus korupsi tambang timah di Bangka Belitung telah merugikan negara sebanyak 271 triliun rupiah. Kasus tersebut melibatkan pihak swasta, penyelenggara negara, dan publik figur. Salah satunya suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Selain merugikan secara material, dampak kerugian lingkungan di Bangka Belitung akibat korupsi timah juga muncul. Dari visual satelit, kerusakan lingkungan adalah 2 kali lipat luas dari Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumadena, dilansir tribunnews.com pada Selasa 2 April. Kemudian dikutip kompas.com, data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 menunjukkan luas lahan kritis pada tahun 2019 di Pulau Timah ini adalah seluas 20.000 hektar lebih. Jumlah itu masuk ke area pemukiman, zona pemerintah, dan kawasan perekonomian. Di sisi lain, beroperasinya penambangan timah di Bangka Belitung yang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini ada sekitar 12.000 kolam bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung menunggu untuk direklamasi. Ancaman kematian membayangi masyarakat sekitar, termasuk adanya dugaan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto menyebut bahwa China adalah mitra kunci.
Lebih tepatnya sebagai mitra kunci Indonesia dalam memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kehormatan Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of the People in Beijing, China pada Senin 1 April waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga berkomitmen memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista Indonesia, termasuk peningkatan kerjasama industri pertahanan dan dialog produktif, serta kerjasama antra matra. Sebatas informasi, Prabowo melakukan kunjungan kehormatan ke Republik Rakyat China atau RRC sampai Selasa 2 April. Pada Selasa hari ini, Prabowo dijadwalkan bertemu Menteri Pertahanan China, Admiral Dong Jun.